Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Robotika Kelautan dari Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB University. Di sini kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri yaitu Rizky Alwin Saputra, kemudian Muhammad Fahmi Nurul Fikri, Abed Nego Basana Pandayangan, dan Sabrina Tijanisari. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep dari desain Autonomous Underwater Vehicle atau AUV atau robot bawah air yang telah kami rancang. Nah, yang dimana di sini kami melakukan perancangan untuk robot bawah air ini menggunakan software SketchUp, yaitu software untuk membuat konsep perancangan 3D. Jadi di sini bisa dilihat ya bahwa ini merupakan konsep perancangan dari AUV yang telah kami buat. Nah, bisa dilihat bahwa di sini untuk AUV yang telah kami rancang ini memiliki desain berupa desain prismatik ya, yang dimana desain ini membentuk seperti sebuah prisma, namun di sini dia itu cenderung membentuk seperti prisma segi 6 ya. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu untuk bagian-bagian yang ada pada AUV ini, yaitu yang pertama adalah dari body atau dari body si robot itu sendiri. Kemudian di sini ada tabung untuk peletakan dari komponen utama, lalu juga ada thruster untuk sebagai penggeraknya, dan juga ada pelampung untuk meningkatkan buoyansinya, lalu ada bagian kaki-kaki sebagai dasar dari si robot ini supaya dia itu tidak menyentuh ke dasar perairan sehingga tidak akan merusak komponen lainnya. Kemudian ada manipulator yang di sini berfungsi untuk sebagai tangan dari robot ini supaya dia itu bisa melakukan berbagai macam kegiatan atau tindakan gitu. Nah, di robot ini memiliki desain panjang sepanjang 62 cm, kemudian lebar sepanjang 40 cm, dan juga tinggi setinggi 20 cm. Nah, dari robot yang kami buat ini memiliki konsep sebuah prismatik ya, yang dimana mengapa kami mengambil dari konsep prismatik itu. Sebenarnya di sini kami memiliki beberapa alasan. Bagian atas pada ROV dirancang dengan bentuk prismatik untuk membantu memecah gelombang saat berada di permukaan air atau ketika terjadi arus dari atas. Bentuk prismatik ini mengarahkan aliran air agar tidak menumpuk di atas ROV, mengurangi gaya tekan dari gelombang, dan meningkatkan stabilitas selama operasi. Desain ini sangat penting, terutama ketika ROV harus beroperasi di permukaan atau dalam kondisi air yang tidak tenang, sehingga manuver tetap bisa dilakukan dengan efisien. Sementara itu, bagian bawah ROV dibuat datar atau horizontal untuk menjaga stabilitas gerakan ketika berada di dasar air atau saat melakukan tugas-tugas inspeksi dan manipulasi. Permukaan yang rata ini memungkinkan ROV untuk mengambang lebih stabil tanpa terpengaruh oleh arus bawah air yang kompleks. Selain itu, bentuk horizontal bawah memberikan ruang optimal untuk penempatan sensor atau perangkat lain yang membutuhkan orientasi tetap terhadap permukaan air. Peletakan manipulator di bagian depan ROV dapat memberikan hambatan lebih besar terhadap pergerakan karena mengganggu aliran hidrodinamis yang seharusnya mengalir mulus di sekitar badan ROV. Oleh karena itu, penempatan komponen seperti manipulator perlu memperhatikan efisiensi bentuk dan arah aliran. Untuk mengatasi gaya tahan air, ROV dilengkapi dengan sistem pendorong atau thruster yang terpasang di beberapa sisi, berfungsi untuk memberikan dorongan dan memungkinkan manuver 3 dimensi di dalam air, baik maju, mundur, naik, turun, maupun berputar. Kemampuan gerak AUV ini, khususnya dalam aspek kedalaman maksimum operasional dan juga efisiensi kecepatan dalam air, berdasarkan desain prismatik dan juga konfigurasi 8 thruster yang digunakan. Nah, di desain prismatik ini, dengan penampang yang cenderung lebar, memang memberikan keunggulan dari sisi modularitas dan juga kestabilan, seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Namun, dari sisi performa dalam air, bentuk ini juga memberikan dampak terhadap hambatan fluida atau drag. Hambatan ini cenderung meningkat seiring bertambahnya kecepatan dan juga kedalaman, karena tekanan air juga bertambah di kedalaman yang lebih besar. Nah, dengan konfigurasi 8 thruster ini, 4 vertikal dan juga 4 horizontal, AUV ini secara teoritis memiliki kemampuan untuk bergerak dengan 6 derajat kebebasan atau 6 degree of freedom.
termasuk turun dan naik. Keempat raster vertikal yang disusun simetris memungkinkan OV ini untuk mencapai kedalaman yang cukup signifikan. Tapi ini balik lagi tergantung daya dorong dari masing-masing thruster dan juga berat total sistem. Jika diasumsikan setiap thruster mampu memberikan gaya dorong 2-3 kg, maka OV ini idealnya dapat menyelam hingga kedalaman operasional sekitar 30-50 meter di bawah permukaan laut. Nah, untuk efisiensi kecepatannya sendiri, desain depan OV ini memang menyerupai ujung tombak yang memberikan keuntungan dalam memecah aliran air. Hal ini juga membantu mengurangi gaya hambat frontal saat OV bergerak maju. Namun, karena luas penampang yang lebar ini nih, efisiensi akan optimal jika kecepatan dijaga pada tingkat sedang, misalnya sekitar 0,5 hingga 1,2 meter per detik. Pada kecepatan ini, OV dapat menghemat energi, tapi cukup cepat untuk navigasi dan juga pengambilan data di bawah laut. Jadi dengan desain prismatik ini, OV cocok untuk misi pengamatan kedalaman menengah dengan keunggulan modularitas dan juga stabilitas. Oke, masuk ke bagian atas AUV, di mana kami menambahkan sebuah pelampung ya yang berfungsi sebagai komponen utama dalam pengaturan stabilitas dan gaya apung atau buoyancy dari AUV tersebut. Di mana fungsi dari pelampung ini itu tidak hanya terbatas pada menjaga posisi AUV di dalam air, tetapi juga menjadi bagian dari sistem keamanan pasif yang sangat penting. Jadi secara prinsip, pelampung ini bekerja berdasarkan hukum Archimedes, di mana gaya apung yang dihasilkan dari volume air dipindahkan oleh seluruh AUV. Nah, dengan menempatkan pelampung di bagian atas, pusat gaya apung atau center of buoyancy-nya itu lebih tinggi dibandingkan pusat massa ya, atau center of gravity. Nah, hal ini tuh menciptakan kestabilan hidrostatik sehingga AUV akan cenderung kembali ke posisi semula ketika mengalami gangguan seperti goyangan atau perubahan orientasi dalam air. Nah, selain daripada itu, pelampung ini juga dirancang agar AUV memiliki net buoyancy yang positif. Nah, artinya ketika AUV mengalami gangguan, misalnya kehilangan daya atau kerusakan sistem kontrol, itu AUV itu nggak akan tenggelam, tapi akan tetap mengapung secara otomatis ke permukaan laut. Nah, mekanisme ini menjadi sangat penting karena juga merupakan bagian dari protokol keselamatan, itu karena memudahkan proses pencarian dan evakuasi unit AUV tanpa perlu intervensi alat tambahan ataupun penyelam. Dengan desain ini, pelampung tadi tidak hanya mendukung stabilitas saat AUV beroperasi, tapi juga memberikan jaminan keamanan operasional di lingkungan laut yang terduga. Dan juga bagian penting dari desain AUV ini kami rancang agar mampu bekerja secara andal dan aman di berbagai kondisi perairan.